KPK menyampaikan dengan ini, pengumuman hasil asesmen tes wawasan kebangsaan atau TWK dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia atau BKN RI. Sepanjang sejak tanggal 18 Maret sampai 9 April, 18 Maret sampai 9 April 2021, KPK bekerjasama dengan BKN RI telah melakukan asesmen tes wawasan kebangsaan atau TWK terhadap sejumlah 1.351 pegawai KPK. Dari 1.351 pegawai tersebut, terdapat 2 orang diantaranya yang tidak hadir pada tahap wawancara. Pelaksanaan asesmen kepegawaian KPK dilaksanakan bekerja sama dengan BKN RI sesuai dengan Pasal 5 Ayat 4 Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2001 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai aparatur sipil negara yang merupakan peraturan teknis di KPK menindaklanjuti PP 41/2020. Pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh KPK untuk pengalihan status kepegawaian menjadi ASN merupakan amanat dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, di antaranya A. Undang-Undang Nomor 19 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. B. PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN serta Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2001 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Berdasarkan landasan hukum tersebut, maka syarat yang harus dipenuhi pegawai KPK agar beralih statusnya menjadi ASN harus lulus asesmen TWK yang kemudian dilaksanakan asesmennya oleh KPK bekerjasama dengan BKN RI. Syarat tersebut diantaranya A. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. B. Tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan atau putusan pengadilan. C. Memiliki integritas dan moralitas yang baik. BKN RI dalam melaksanakan asesmen TWK terhadap pegawai KPK melibatkan banyak unsur instansi sebagai upaya maksimal memastikan agar hasil asesmen akuntabel dan objektif pada seluruh proses penyelenggaraannya, baik dari sisi proses maupun materialnya, hasilnya. Adapun aspek-aspek yang diukur dalam asesmen TWK pegawai KPK oleh BKN RI bersama instansi lain tersebut adalah dalam beberapa aspek. Pertama, aspek integritas. Integritas dimaknai sebagai konsistensi dalam berperilaku yang selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi berbangsa dan bernegara serta bersikap jujur. B. Aspek netralitas sebagai ASN nantinya. Netralitas ASN dimaknai sebagai tindakan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan apapun. C. Anti-radikalisme. Anti-radikalisme dimaknai sebagai sikap menganut paham radikal, radikalisme negatif, memiliki sikap toleran, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, dan atau tidak memiliki prinsip konservatif atau liberalisme yang membahayakan dan yang akan menyebabkan disintegritas bangsa. Instansi pemerintah yang terlibat bersama BKN RI dalam pelaksanaan asesmen TWK terhadap pegawai KPK adalah sebagai berikut. A. Badan Intelijen Negara
BIN. B. Badan Intelijen Strategis TNI, BAIS TNI. C. Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat. D. Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat. E. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Seluruh instansi pelaksana asesmen tersebut telah melalui proses penyamaan persepsi dengan BKN RI melalui rangkaian rapat internal bersama unit terkait guna mempersiapkan asesmen yang dilaksanakan untuk mengakses pegawai KPK. 5 instansi pelaksana asesmen tersebut bersama BKN terbagi dalam 3 kelompok peran. Pembagian peran 5 instansi tersebut sebagai berikut. A. Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat dan Badan Intelijen Strategis TNI berperan dalam pelaksanaan tes Indeks Moderasi Bernegara 68 dan Integritas. B. Badan Intelijen Negara BIN dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT berperan dalam pelaksanaan profiling. C. Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT berperan dalam pelaksanaan wawancara pegawai KPK. D. NRI bersama BIN, BNPT, BAIS, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, dan Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat menjadi tim observer hasil asesmen TWK pegawai KPK. Itu pembagian peran dari 5 instansi. Selanjutnya, rangkaian asesmen TWK telah terlaksana dengan ketat waktu sebagaimana kami jelaskan di atas, yang rinciannya sebagai berikut. Tes tulis Indeks Moderasi Bernegara atau IMB dan integritas terlaksana pada tanggal 9 sampai 10 Maret 2021 dengan catatan sebagai berikut. Pelaksanaan susulan pertama pada tanggal 16 Maret, karena pada saat 9 sampai 10 Maret tidak seluruhnya melaksanakan ya. Jadi ada susulan pertama yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret. Kedua, pelaksanaan susulan kedua pada tanggal 8 April 2021. Jadi telah diadakan 2 kali susulan. Itu tes tertulisnya. Selanjutnya, pelaksanaan profiling yang dilaksanakan sejak tanggal 9 sampai 17 Maret 2021. C. Pelaksanaan wawancara dilaksanakan sejak tanggal 18 Maret sampai 9 April 2021 dengan catatan sebagai berikut. Pelaksanaan susulan pertama tanggal 30 sampai 31 Maret. Diberi kesempatan susulan. Kedua, pelaksanaan susulan kedua tanggal 6 April 2021. Ketiga, susulan ketiga tanggal 9 April 2021. Diinformasikan bahwa pelaksanaan susulan dilakukan bagi pegawai yang berhalangan hadir seperti alasan karena tugas di luar kota, selesai isolasi mandiri karena sedang masih positif COVID, atau dalam kondisi tidak sehat yang diketahui oleh KPK. Asalkan ada pemberitahuan, maka kemudian bisa dimintakan penundaan dan kemudian dilaksanakan susulan. Hasil asesmen TWK dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN akan mengeluarkan atau telah mengeluarkan sebagaimana kami buka tadi siang sekitar jam 14, 2 kesimpulan hasil tes pegawai KPK. Hasilnya dalam 2 kategori. A. Memenuhi syarat atau MS. B. Tidak memenuhi syarat atau TMS. Dan hari ini, pada saat ini, KPK mengumumkan hasil asesmen yang dilakukan oleh BKN RI terhadap 1.351 pegawai KPK yang mengikuti asesmen TWK dengan hasil sebagai berikut. A. Pegawai yang memenuhi syarat sebanyak 1.274. Kategori MS. Memenuhi syarat. B. Pegawai yang tidak memenuhi syarat sebanyak 75 orang atau TMS 75 orang.
Pegawai yang tidak hadir wawancara sebanyak 2 orang. Demikian, lebih lanjut akan ditegaskan oleh Ketua. Kami kembalikan. Selanjutnya saya minta Bapak Sekjen KPK selaku pejabat pembina kepegawaian untuk membacakan keputusan terakhir di angka 11. Terima kasih pimpinan. Izin pimpinan dan dewas. Teman-teman jurnalis, berikutnya sesuai dengan keputusan seluruh pimpinan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas dan pejabat struktural di lingkungan KPK hari ini disimpulkan. A. Sekretaris Jenderal KPK akan menerbitkan surat keputusan penetapan terhadap hasil asesmen tes wawasan kebangsaan untuk disampaikan kepada pegawai yang dinyatakan memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat. B. KPK akan melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan BKN RI terkait tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. C. Selama belum ada penjelasan lebih lanjut dari Kementerian PAN-RB dan BKN RI, KPK tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan TMS. D. Perlu kami tegaskan bahwa KPK sampai saat ini tidak pernah menyatakan melakukan pemecatan terhadap pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS sampai dengan keputusan lebih lanjut sesuai dengan perundang-undangan terkait ASN. Terima kasih, Pak Ketua. Baik, terima kasih Bapak Wakil Ketua KPK, Bapak Nurul Gufron, dan Bapak Sekjen KPK, selaku pejabat pembina kepegawaian KPK. Kami ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua pada kesempatan yang baik ini, di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dan kesehatan dan rangka melaksanakan tugas kita masing-masing sebagaimana amanat undang-undang. Kami yakinkan bahwa KPK adalah milik rakyat, rakyat adalah milik KPK. Semangat KPK sama dengan semangat rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang cerdas, Indonesia yang makmur, Indonesia yang adil, dan Indonesia yang bebas dari praktik-praktik korupsi. Kami kira demikian yang ingin kami sampaikan dengan rekan-rekan semua. Rangkaian asesmen kami yakini akan menambah kuat akar komitmen dan integritas setiap individu di Komisi Pemberantasan Korupsi. Individu-individu yang akan menjadi motor penggerak utama lembaga anti pemberantasan korupsi. Kami akan terus bersemangat melakukan komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi dimanapun berada di seluruh Nusantara, sehingga Indonesia betul-betul bebas dari praktek-praktek korupsi. KPK meyakini bahwa segenap anak bangsa yang telah bergabung dalam lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini akan terus menjaga amanah rakyat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pemberantasan korupsi dimanapun tindak pidana korupsi itu terjadi. Demikian yang ingin kami sampaikan. Kami mewakili seluruh insan KPK menyampaikan salam anti korupsi. Indonesia bebas dari korupsi. Silakan Pak. Saya kembalikan ke Pak. Baik, rekan-rekan, Terima kasih. sebagaimana yang telah kami sampaikan di awal, kami karena mengingat waktu, jadi kami tidak membuka sesi tanya jawab, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih pada Pak Ketua KPK, kemudian Pak. Baik, terima kasih. Satu orang, silakan. Langsung poinnya aja, Mas Mario ya, karena mengingat waktu ya. Iya.
Silakan Pak Mario. Ya, kita kan remukan dulu Pak Ketua. Oke, ya saya mau nanya nih pertanyaan publik. Dari 75, ini kan sudah berkembang dari kemarin. Ya, Bahkan isunya sampai kemana-mana. Ya. Yang menjadi pertanyaan, dari 75 orang ini apakah benar yang viral di medsos segala macam bahwa itu bagian adanya sejumlah penyidik yang dikenal, misalkan kayak NB, Novel Baswedan, dan CS. Apakah benar dari 75 itu ada nama tersebut? Kedua, yang mau saya kalau meminjam bahasa Pak Sekjen tadi, bahwa KPK tidak akan melakukan pemecatan sampai ada keputusan langsung dari Menpan RB. Apakah kemudian kalau saya sih melihat begini aja, kitab sucinya KPK ini apa sih? Pemberantasan korupsi. Ketika ada orang konsisten dengan apa isi yang melaksanakan isi kitab suci itu yang benar. Bukan kitab sucinya. Bagi saya ada peluang ketika pemerintah punya semangat, guru honorer ditarik menjadi pekerja yang jelas. Itu semangatnya. Jangan ada orang yang lagi kerja benar justru di luar dari itu atau ditiadakan. Selanjutnya, selamat datang Pak Seno Aji. Kita sempat bertemu dan Bapak kembali lagi. Kira-kira Bapak juga bisa melihat adanya semacam Mario, pertanyaannya. Kita sebentar lagi mau puasa soalnya. Oke, pertanyaan 75 itu apakah benar ada novel CS? Kedua, dengan meminjam Bapak Sekjen tadi, sejauh mana bahwa tidak ada pemecatan terhadap 75 orang ini? Dan ketiga, kawan saya dari CNN. Pak Ketua, nambahin pertanyaan dari Bang Mario, saya Rian dari CNN. Soal pertanyaan yang beredar, kami terima itu yang 20 pernyataan sikap itu, apakah benar Pak terkait dengan LGBT dan organisasi masyarakat yang telah dilarang pemerintah itu, apakah itu benar? Pernyataan dalam tes asesmen itu, apakah ada yang menyinggung organisasi kemasyarakatan yang telah dilarang pemerintah itu, sama acuan spesifik dari poin-poin itu seperti apa sih? Dan satu lagi, itu yang membuat pertanyaan itu siapa ya Pak ya? Terima kasih. Oke ya, saya kira cukup ya teman-teman ya. Mas Mario cukup ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan, bahwa KPK itu sangat terbuka. Dan kami selalu terbuka walaupun harus menerima risiko, dicaci dan dimaki. Tapi itu lebih baik daripada kami dapat dipuji-puji, tapi menutup-nutupi. Terkait dengan 75 orang pegawai yang mengikuti tes wawasan kebangsaan, dengan tadi sudah disampaikan materinya apa, modulnya apa, toolsnya apa, instrumennya apa, alat ukurnya apa, kapan pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan sudah terjawab. Sekarang tentu untuk 75 nama, kami akan sampaikan nanti melalui Sekjen setelah surat keputusan keluar. Kenapa? Kami tidak ingin menebar isu. Satu. Kedua, kita ingin pastikan bahwa kita menjunjung hormati, menegak hormati hak asasi manusia. Karena kalau kami umumkan, tentu akan berdampak kepada anak, istri, keluarga, cucu, besan, mertua, kampungnya, di kampung halamannya. Kami bukan memiliki cara kerja seperti itu. Kalau tadi ada yang mengatakan nama-nama yang beredar, silakan Anda tanya siapa yang menebar nama-nama itu. Yang pasti adalah bukan KPK. Karena tadi, silakan Bapak tanya dengan Humas, file tentang hasil tes wawasan kebangsaan, sejak diterima tanggal 27 April, tetap dalam segel, disimpan dalam lemari, dan dikunci beberapa kunci pengamanan, dan disegel,
sampai sore hari tadi dibuka disaksikan dengan seluruh struktural KPK, eselon 1, eselon 2, anggota Dewas lengkap, pimpinan KPK lengkap, termasuk juga didokumentasikan oleh kawan-kawan Humas KPK. Jadi kami pastikan tidak ada penyebaran nama-nama. Nanti setelah itu Anda bisa mengikuti karena ada nanti ketetapan yang 1000 berapa? Saya harus cek lagi, saya tidak mau salah kalah jumlah. Ketetapan 1274 pegawai yang memenuhi syarat dan ada ketetapan 75 orang pegawai yang tidak memenuhi syarat. Dan ada 2 orang pegawai yang tidak mengikuti pelaksanaan wawancara. Artinya, tadi yang disampaikan oleh Bapak Gubron terkait dengan ada yang susulan. Mungkin ada yang bertanya juga, kok ada yang susulan? Mekanisme susulan itu diberikan kesempatan kepada seluruh insan KPK untuk mengikuti tes wawasan kebangsaan. Mungkin ada juga yang bertanya, kenapa hanya tes wawasan kebangsaan? Sebagai syarat untuk menjadi ASN, sesungguhnya banyak tes yang harus dilakukan. Tetapi pegawai KPK hanya mengikuti tes wawasan kebangsaan. Karena tes yang disebut dengan tes intelek umum, tes karakteristik pribadi, tes kompetensi, tes pengetahuan bidang, itu dianggap pegawai KPK sudah selesai dan sudah lulus. Yang belum adalah tes wawasan kebangsaan. Selanjutnya, tadi juga saya catat pertanyaan dari rekan saya terkait dengan apakah akan ada pemecatan. Saya ingin katakan, sampai hari ini KPK tidak pernah menegaskan dan menyampaikan bahwa ada proses pemecatan. KPK juga tidak pernah berbicara memberhentikan orang tidak hormat. KPK juga tidak pernah berbicara tentang pegawai yang diberhentikan dengan hormat. Tidak ada. Karena KPK sangat paham. KPK pelaksana undang-undang, pelaksana peraturan undang-undang, dan menjalankan secara seluruh-luruhnya. Kita tunduk pada undang-undang. Sehingga sampai hari ini belum ada niat, kesempatan, ataupun keinginan melakukan pemecatan terhadap pegawai. Kalaupun ada di dalam berita koran, itu adalah buatan pihak-pihak yang tidak bisa dipertanggungjawab oleh KPK. Ya, Pak Mario ya. Jadi nggak ada KPK mengatakan pemecatan. Ini kita luruskan saja. Tadi ada poin berikutnya tadi disebutkan oleh Pak Sekjen. Saya tegaskan lagi. Perlu kami tegaskan bahwa KPK sampai saat ini tidak pernah menyatakan melakukan pemecatan terhadap pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS sampai dengan putusan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait dengan aparatur sipil negara. Saya kira cukup ya. Mungkin ada Pak. Oh, ada tadi materi. Materi. Saya sebenarnya ini sudah lama nanya sama saya ini. Saya sebenarnya tidak pernah lelah melayani pertanyaan wartawan. Cuma sayangnya apa yang saya jawab yang ditulis beda. Itu aja masalahnya. Materi dilain dengan tes wawasan kebangsaan. Mohon maaf, itu bukan materi KPK. Karena tadi sudah disampaikan yang menyiapkan materi siapa. Penanggung jawabnya siapa. Kan jelas tadi. Jadi kami tidak masuk dalam materi. Tetapi harus dipahami bahwa sepengetahuan saya pribadi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ada beberapa syarat untuk menjadi ASN. Salah satunya adalah setia kepada Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan pemerintah. Dan ada juga yang disebut dengan memenuhi persyaratan lainnya. Yang dimaksud adalah tidak terlibat dalam kegiatan organisasi terlarang oleh undang-undang maupun pemerintah. Jadi hanya itu yang biasa saya jawab. Kalau
nanya materi, mohon maaf, Anda boleh tanya dengan yang membuat materi. Tadi kan ada ya, BAIS ya, BAIS TNI ya, Pesi Angkatan Darat, sama BIN juga bukan buat materi. Pus Intel Angkatan Darat, tadi ada 5 ya. Nah, saya kira cukup ya Mario ya. Mohon maaf kalau tidak memuaskan karena memang nggak bisa puas karena kita belum buka puasa. Ya, oke ya, makasih ya. Baik, terima kasih Pak Terima kasih Ketua. atas ya rekan-rekan semua ya. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, Pak Ketua Dewas, Prof. Isa dan Pak Sekjen, dan semua rekan-rekan pada kesempatan hari ini.